Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Seperti biasa, kita bacakan dulu peristiwa apa saja yang terjadi di tahun ini. Ada 4 peristiwa dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting juga yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penaklukan kota Mekah, kemudian Ghazwah Hunain di mana kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Thaif dan yang keempat adalah kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Dari luar dunia Islam, yang pertama adalah pengembalian relik True Cross ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua adalah dekrit Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir datang dari daerah India, yaitu berakhirnya pemerintahan Mahendrawarman I digantikan oleh Narasimhawarman I. Dan kita masih ada di kisah yang pertama, yaitu Fathu Mekah. Terakhir kita sudah membahas tentang kisah Abu Sufyan ya, yang memasuki Makkah lebih dulu dibandingkan kaum muslimin dan memberitahukan tentang keselamatan yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan untuk masyarakat Quraisy dan masyarakat-masyarakat lainnya yang tinggal di kota Mekah dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah yang masuk ke rumah Abu Sufyan, kemudian yang tidak membawa senjata, yang masuk Masjidil Haram, dan yang tinggal di dalam rumah mereka. Dan mereka akan aman. Dan itulah yang diinformasikan oleh Abu Sufyan sebagai kisah terakhir yang kita bahas di video kemarin. Kita masuk ke judul berikutnya, yaitu persiapan Nabi Muhammad SAW dalam memasuki kota Mekah. Sebagaimana biasa, kita mengambil referensi dari buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Di buku ini, judul yang akan kita bahas atau peristiwa yang kita bahas hari ini ada di halaman 538 jilid kedua. Menurut riwayat yang lain, sebelum Abu Sufyan berangkat ke Mekah, yaitu ketika melihat rombongan pasukan kaum Ansor yang dikepalai oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah tersebut, Abu Sufyan mendadak mendengar seruan Sa'ad. Jadi kan Abu Sufyan itu oleh Rasulullah SAW ya disuruh kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk mengajak Abu Sufyan itu jangan segera masuk ke Mekah ketika pagi harinya itu, tetapi dibiarkan dulu menunggu di salah satu lereng gunung lah yang posisi itu memungkinkan Abu Sufyan untuk melihat pasukan Islam yang bersiap-siap gitu, yang melakukan parade lah ya menuju ke Makkah. Dan pada saat lewat Sa'ad bin Ubadah yang memimpin pasukan Ansor, itu terdengar oleh Abu Sufyan bin Harb seruan dari Sa'ad bin Ubadah yang bunyinya, "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pertempuran. Hari ini dihalalkan Ka'bah, dihalalkan tanah haram, dan hari ini Allah merendahkan kaum Quraisy." Mendengar perkataan demikian, Abu Sufyan lalu berkata kepada Abbas, karena Abu Sufyan itu kan sebelumnya sudah mendapat jaminan ya dari Rasulullah SAW bahwa kaum Quraisy itu akan aman dan tidak akan ada pertempuran. Kemudian Abu Sufyan menjawab, mengomentari seruan dari Sa'ad bin Ubadah itu kepada Abbas. Ia mengatakan, "Ya Abbas, habbadza yaumud damar." Hai Abbas, alangkah bagusnya hari kebinasaan. Kemudian setelah Abu Sufyan melihat satu pasukan kecil yang termasuk di dalamnya Nabi SAW serta sebagian sahabatnya dan bendera Nabi SAW dibawa oleh Zubair. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah memerintahkan supaya membunuh kaum engkau?" Nabi SAW menjawab, "Tidak." Abu Sufyan bertanya, "Apakah engkau belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah?" Ia mengatakan tadi ya, Abu Sufyan mengulang kembali apa yang dikatakan oleh
Sa'ad bin Ubadah. Lalu mendengar itu Nabi SAW bersabda, "Dustalah Sa'ad, hai Abu Sufyan. Hari ini adalah hari berkasih-kasihan. Hari ini adalah hari Ka'bah diberi kelambu. Hari ini Allah memuliakan kaum Quraisy." Dengan jawaban ini puaslah hati Abu Sufyan. Lalu ia berangkat ke Mekah untuk melaksanakan anjuran Abbas sebagaimana yang tertera dalam pembahasan sebelum ini. Jadi dia masuk ke Mekah setelah mendapat kepastian seperti itu dari Rasulullah SAW. Ia masuk ke Mekah, kemudian menginformasikan, mengumumkan kepada masyarakat Quraisy bahwa Rasulullah SAW dengan pasukan yang sangat banyak itu sudah tiba di hadapan mereka. Dan tidak ada waktu bagi mereka untuk melawan, tidak ada waktu bagi mereka untuk mempersiapkan pasukan, sehingga satu-satunya jalan adalah menyerah karena Rasulullah SAW memberikan jaminan dengan syarat yang tadi itu ya, masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke rumah-rumah mereka. Angkatan perang kaum muslimin yang berkekuatan 10.000 atau 12.000 orang itu berjalan dengan tenang dan aman. Tidak ada gangguan sedikit pun, hingga sampailah di sebuah tempat yang bernama Zi-Tua. Di tempat ini Nabi SAW berhenti dan berdiri di atas kendaraannya, lalu memakai pakaian kebesarannya. Beliau memakai sorbannya dengan separuh kain buatan negeri Yaman yang merah warnanya, dan beliau menundukkan kepalanya karena merendahkan dirinya kepada Allah ketika melihat kemurahannya yang telah dilimpahkan kepada beliau untuk dapat membuka kota Mekah bersama-sama kaum muslimin dalam keadaan aman sentosa dengan tidak ada satu rintangan dan gangguan. Setelah Abu Sufyan radhiyallahu anhu memasuki Mekah kemudian mengumumkan kepada masyarakat tentang keamanan yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW, meskipun para pembesar awalnya itu meragukan ya apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, kemudian malah mencela perkataan Abu Sufyan yang bukannya melakukan perlawanan gitu, bukannya membela orang-orang Quraisy, malah menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Hanya saja mereka sudah tidak punya pilihan karena Abu Sufyan selaku pimpinan Quraisy itu sudah tidak terlalu peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy lainnya. Dia pada akhirnya terserah, kalau kalian tidak percaya, saya masuk ke rumah gitu. Saya akan menjalankan apa yang diinformasikan, apa yang diumumkan oleh saya tadi itu. Lalu dia masuk ke rumahnya dan masyarakat yang lain juga berpencar gitu ya. Ada yang masuk ke rumah mereka gitu yang berdekatan, ada yang ke Masjidil Haram yang rumahnya jauh sementara dia sedang ada di situ gitu. Di pusat kota Mekah, mereka berhamburan, berlarian masuk ke dalam 3 lokasi itu, dan mereka tentu saja ya, tidak membawa senjata. Dengan demikian kota Makkah itu dalam sekejap yang biasanya selalu ramai dengan orang-orang, mereka beraktivitas, kemudian melakukan tawaf di Ka'bah. Banyak sekali aktivitas orang Makkah, tetapi pada saat itu menjadi sepi dalam seketika, hening ya, semua orang masuk ke dalam tempat perlindungannya masing-masing. Hanya saja ini kan belum diketahui oleh pasukan Islam, belum diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi apakah misi ya yang diberikan kepada Abu Sufyan itu memang berhasil, ataukah masyarakat Quraisy itu tidak akan mendengarkan Abu Sufyan, mereka akan melawan gitu. Nah, ini kan belum diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga pada saat Rasulullah di lokasi tersebut tadi ya, di Zi-Tua, beliau itu mengatur barisan. Beliau tadi ya berdiri di tunggangannya, kemudian beliau memakai sorban yang berwarna merah ya, dari Yaman itu ya, yang separuh kain buatan negeri Yaman. Dan pada saat itu beliau juga mengatur barisan. Beliau membagi angkatan perangnya menjadi 4 bagian. Lalu ditentukannya pula pimpinannya masing-masing.
Setiap bagian diperintahkannya untuk masuk dari jurusan tertentu. Dengan perkataan lain, angkatan perang kaum muslimin akan memasuki Makkah itu dari segala jurusan yang penting yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan empat pasukan besar itu, yang pertama sayap kiri itu diserahkan kepada Zubair bin Awam selaku komandannya dengan tugas masuk dari sebelah utara. Bagian kedua, pasukan sayap kanan diserahkan kepemimpinannya kepada Khalid bin Walid. Tugasnya masuk ke sebelah hilir. Ini tidak disebutkan hilir itu utara, barat, atau timur ya. Bagian ketiga, pasukan yang terdiri dari Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah selaku komandannya dengan tugas supaya masuk dari bagian sebelah barat. Dan yang terakhir, yang terdiri dari kaum muhajirin, tadi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah itu adalah pasukan dari golongan Ansor. Yang muhajirin diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah selaku komandannya dengan tugas supaya masuk dari bagian sebelah hulu, yaitu dari arah Bukit Hindi. Sebelum keempat bagian itu mengambil tempatnya masing-masing, terlebih dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat dan berpesan kepada para komandan mereka bahwa masing-masing tidak boleh mempergunakan kekuatan senjata atau melakukan kekerasan yang menimbulkan pertumpahan darah kecuali jika memang terpaksa. Sabda Nabi SAW kepada para pemimpin pasukan, "Alla tuqatilu illa man qatalakum." Janganlah kamu sekalian memerangi mereka kecuali kepada orang yang memerangimu. Di samping itu ada orang-orang yang oleh Nabi SAW telah disebutkan nama-namanya, yang apabila di antara tentara kaum muslimin bersua dengan mereka, ia wajib membunuhnya walaupun bertemunya di bawah dinding Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW itu sudah memberikan jaminan ya, yang beliau sampaikan lewat Abu Sufyan kepada jaminan keselamatan untuk orang-orang Mekah. Tetapi memang ada yang dikecualikan, beberapa orang. Dan untuk beberapa orang ini, nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, orang ini boleh dibunuh ketika menemuinya dalam keadaan apapun di lokasi manapun, bahkan ketika ada di bawah dinding Ka'bah. Nama-nama tersebut adalah Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Khattal, Huwairis bin Nuqais, Mikyas bin Sababah, Ikrimah bin Abi Jahal, Sarah ini adalah seorang budak perempuan milik Bani Abdul Muttalib. Kemudian Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, Hubar ibnu Aswad, Ka'ab bin Zuhair, Haris bin Hisham, Suhair bin Umayyah, Zubair bin Abi Salma, dan Wahsy bin Harb. Sesudah itu barulah masing-masing pasukan berangkat dan mengambil jalan-jalan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Pasukan Zubair bin Awan dari sayap kiri ya, ini berjalan dari Kuda'a, kemudian Sa'ad bin Ubadah itu dari Kadak, kemudian Khalid bin Walid yang tadi ya, di video kemarin dibahas ya, yang dibawa oleh Khalid bin Walid itu adalah Bani Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzainah, Juhainah, dan kabilah Arab lainnya. Jadi di luar dari Muhajirin dan Ansar ini bergabung di dalam pasukannya, di dalam satu pasukan, dan pimpinannya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini masuk dari arah Al-Laith, bagian sebelah bawah dari kota Makkah. Kemudian yang Abu Ubaidah bin Jarrah ini pasukan yang memimpin Muhajirin, berbaris rapat berjalan di muka Rasulullah SAW mengambil jalan dari Az-Zakhir. Nah, ketika menyebar tersebut, mereka kan satu pasukan ya berjalan ke arah tempat yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kegiatan tersebut berlangsung gitu, Sa'ad bin Ubadah itu tiba-tiba mengatakan dengan semangat ya, kalau semangat berarti suaranya keras gitu. Ia mengatakan, al-yaumu yaumal malhamah.
Al-yaumu tustahallul Ka'bah. Hari ini adalah hari pertempuran. Hari ini hari Ka'bah dihalalkan. Maksudnya hari Ka'bah dihalalkan itu dibolehkan apa yang diharamkan gitu ya. Ka'bah itu kan daerah haram, haram untuk dilakukannya kekerasan, pembunuhan gitu ya. Sementara menurut Sa'ad bin Ubadah ini saking semangatnya, ia berkata bahwa Ka'bah itu telah dihalalkan. Perkataan Sa'ad ini didengar oleh Umar bin Khattab karena ia berjalan itu belum jauh ya dari lokasi pasukan inti gitu. Belum jauh dan terdengar oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang ada tidak jauh darinya itu untuk memanggil Sa'ad bin Ubadah dan memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk langsung mengambil bendera komando dari Sa'ad bin Ubadah. Lalu Ali melakukan perintah Rasulullah SAW itu ya, ia mengejar Sa'ad bin Ubadah lalu mengambil bendera komando dari tangan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini berarti kepemimpinan Sa'ad bin Ubadah sudah tidak diakui dan dipindah tugaskan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa bendera itu diserahkan kepada Qais. Jadi diambil oleh Ali bin Abi Thalib tapi bukan untuk dia yang menjadi pengganti Sa'ad bin Ubadah, tetapi bendera komando itu diberikan kepada Qais. Qais ini adalah anaknya dari Sa'ad bin Ubadah. Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan teman-teman pecinta sejarah masih ingat mungkin ya, Qais ini adalah orang yang sahabat yang pada satu ekspedisi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu memberikan ternaknya diinfakkan kepada kaum muslimin untuk dijadikan makanan gitu, disembelih. Padahal ternaknya ini adalah ternak pinjaman dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Ubadah. Tetapi reminder ya, kaum muslimin pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah itu menemukan ikan yang besar yang terdampar dan menjadi makanan bagi kaum muslimin dan menjadikan dalil dibolehkannya memakan ikan meskipun bangkai, karena yang dari laut itu zatnya itu suci dan mensucikan dan menyucikan gitu ya. Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah adalah orang yang menjadi tokoh penting lah dalam peristiwa tersebut. Di sini dikatakan penyebab Rasulullah SAW melakukan tindakan tersebut ya, dan kita jadikan tindakan Rasulullah SAW ini sebagai hikmah yang pertama yang kita ambil di kisah ini, yaitu bahwa Rasulullah SAW itu ketika mengambil tindakan itu sangat cepat ya. Beliau itu nggak banyak berpikir kalau seseorang anggotanya, pasukannya itu melakukan kesalahan gitu. Tidak dibiarkan, tidak ditanya karena memang sumbernya jelas, kemudian saksinya juga tentu saja banyak gitu ya, karena Sa'ad bin Ubadah kan pada waktu itu berteriak dia dengan lantang gitu. Banyak saksinya, hanya yang berani melaporkan kan Umar saja ya. Yang lain itu tidak berani gitu, tidak merasa layak untuk melaporkan seorang Sa'ad bin Ubadah sebagai pimpinan kaum Ansor pada saat itu. Sekilas seperti kesalahan yang sangat sepele ya, apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah ini. Tetapi kita lihat ruhnya atau semangatnya Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan semangat perdamaian, dengan semangat gencatan senjata. Jadi meskipun orang masuk itu cuma sebagai tekanan gitu supaya orang-orang Quraisy itu menyerahkan diri, justru supaya tanpa ada perlawanan gitu ya. Makanya dari awal kenapa informasi ini harus ditutup, kenapa harus dirahasiakan, bahkan orang-orang atau orang-orang pasukan yang ikut ke dalam pasukan Rasulullah SAW itu dari awal tidak mengetahui mereka akan kemana. Sangat-sangat dirahasiakan. Itu salah satunya untuk memukul kaum Quraisy secara mendadak. Kalau mendadak kan tidak ada persiapan. Nah, dengan tidak ada persiapannya itu mereka akan menyerah dengan mudah gitu. Nah, semangat ini tidak ditangkap oleh Sa'ad bin Ubadah gitu ya. Ini meskipun
wajar sih secara manusia. Jadi Quraisy itu kan musuh besar bagi kaum muslimin. Jadi selama 8 tahun ya, dari sejak kaum muhajirin pindah ke Madinah, itu mereka selalu berhadapan dengan orang-orang Quraisy, dan gangguan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy itu gangguan yang berat, bukan ringan lagi. Bahkan orang-orang Ansor, orang-orang muhajirin, kaum muslimin itu sudah berapa orang berkorban dalam peperangan menghadapi orang-orang Quraisy. Sehingga semangat mengalahkannya itu lebih kuat bagi Sa'ad bin Ubadah dibanding semangat perdamaian gitu. Karena ya beliau ingat dengan peristiwa-peristiwa masa lalu ya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Semangat yang berbeda inilah yang oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai pelanggaran. Mungkin kalau pasukan biasa ini tidak menjadi masalah ya, tetapi Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang pimpinan pasukan yang sangat-sangat besar. Sehingga kalau misalnya perbedaan sedikit saja dari tujuan awal atau dari hal yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dikhawatirkan kesalahan kecil ini bisa membawa dampak yang luar biasa. Beda kalau mungkin hanya seorang prajurit biasa ya, dia tidak akan dikeluarkan, misalnya hukumannya tidak akan berat, paling hanya ditegur saja. Tetapi karena ini adalah pimpinan yang paling besar lagi pasukannya, maka tindakan yang diambilnya pun cukup tegas gitu. Hanya saja ini dipindahkan kepemimpinan itu kepada putranya, yaitu Qais. Dan ini gambaran juga kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu meskipun di satu sisi beliau itu sangat tegas ya, apalagi ini dalam sebuah pasukan militer, tetapi di sisi lain Rasulullah SAW masih memandang sisi kemanusiaan seseorang gitu. Dan ini yang dilihat adalah Sa'ad bin Ubadah, beliau adalah seorang pemimpin besar, menjaga kehormatan seorang pemimpin besar gitu ya. Meskipun mungkin Sa'ad bin Ubadah kalaupun jadi pasukan biasa tidak akan apa-apa gitu, tetapi Rasulullah SAW tetap menjaga kehormatan Sa'ad bin Ubadah dengan memilih pemimpin yang baru itu adalah orang terdekat dari Sa'ad bin Ubadah, yaitu Qais. Sehingga kehormatan Sa'ad bin Ubadah di mata kaumnya masih terjaga. Ini yang luar biasanya Rasulullah SAW, di beliau itu seorang yang tegas, tetapi di saat yang bersamaan beliau juga sangat paham lagi-lagi tentang psikologis gitu orang lain gitu. Jadi menyatukan dua sifat atau dua karakter yang berbeda tapi dalam satu kepribadian beliau, dan dimunculkan di saat yang bersamaan gitu, dua sisi yang berlainan itu gitu. Dan kepemimpinan seperti ini rasa-rasanya hanya Rasulullah SAW yang memilikinya. Itu juga menjadi salah satu kunci sukses Rasulullah SAW dalam mendidik mutarobinya, dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Karena beliau itu memang mendidik itu dengan jiwa, dengan meraba hati, bukan sekedar memberitahukan tentang ajaran-ajaran Islam gitu, tetapi didikan beliau itu ke tiap-tiap orang itu formulanya berbeda-beda tergantung dari orang tersebut. Dan ini hikmah nih bagi kita atau bagi kita semua yang punya profesi sebagai guru, khususnya kita semua sebagai guru dari anak-anak kita. Alangkah lebih utama kalau kita mengambil contoh pendidikan ya dari Rasulullah SAW. Jadi bagaimana menerapkan aturan, tetapi menerapkan aturannya juga yang tegas, tapi di sisi lain juga ketegasan itu sekaligus tidak menghancurkan kehormatan, tidak menghancurkan harga diri orang yang beliau hukum gitu. Kemudian pelajaran lainnya yang kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana rapihnya pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi perencanaan beliau itu matang, dan kayaknya di pikiran beliau tuh udah ada gitu ya, di kepala beliau itu gambaran bagaimana cara masuk ke Mekah,
masuk lewat sini, lewat sini, lewat sini gitu. Kemudian memprediksi apa yang akan terjadi, kemudian bla 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 gitu ya. Dan lain-lainnya itu difikirkan oleh beliau secara matang, dan bukan hanya matang tetapi detail banget. Bahkan sampai pemimpin pasukan pun itu tidak sembarangan ya, seperti misalnya Rasulullah SAW memberikan kepemimpinan kepada Khalid bin Walid untuk pasukan yang dari berbagai kabilah, itu kan, dari yang di luar Ansor dan di luar Muhajirin. Itu kan kalau mengambil misalnya ya, kalau mengambil satu pasukan, satu pemimpin misalnya dari Bani Aslam, itu kan kabilah yang lain akan meskipun ini perintah Rasulullah ya, perintah Rasulullah, dan pasti mereka sahabat dan pasti menurut juga gitu, tetapi Rasulullah SAW tidak mengabaikan sedikit pun kemungkinan kecil pengingkaran karena alasan psikologis, karena alasan kejiwaan gitu. Ini pimpinan kita dari Bani Aslam, kabilah-kabilah yang lain itu dikhawatirkan akan ada ganjalan gitu, maka dipilihlah Khalid bin Walid yang di luar kabilah yang ia pimpin gitu, di luar kabilah-kabilah yang tadi itu yang banyak. Dan Khalid bin Walid juga terkenal bahkan dari sejak ia masih kafir kehebatannya seperti apa gitu, sehingga kepercayaan itu muncul dengan ikhlas dari hati para pasukan gitu. Jadi tidak muncul secara keterpaksaan. Itu Rasulullah SAW mengantisipasi itu dengan sangat baik ya. Karena bagi seorang prajurit saja ketika hatinya tidak ikhlas, nurut, tidak ikhlas dengan kepemimpinan seseorang, dikhawatirkan dia juga nanti di lapangan itu tidak ikhlas dalam berjuang, dalam nurutin perintah dari atasan gitu, perintah dari komandan. Padahal perintah komandan itu adalah ketaatan dari prajurit atas perintah komandan, itu faktor besar bagi kemenangan sebuah pertempuran. Dan Rasulullah SAW jeli banget melihat titik ini. Sebagaimana tadi kasus yang Sa'ad bin Ubadah ya, yang dipilihkan itu agar satu, kehormatan dari Sa'ad bin Ubadah tetap terjaga, dan orang-orang Ansor juga hatinya ikhlas bulat gitu ya, ketika dipimpin oleh pengganti Sa'ad bin Ubadah yang tidak lain adalah anak beliau sendiri gitu. Meskipun kalaupun dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ya mereka tidak masalah juga, tetapi kemungkinan itu kan tetap harus dijaga ya, diantisipasi sejak awal. Dan Rasulullah SAW itu ahlinya mengantisipasi sebuah masalah. Jadi beliau itu masalah sebelum timbul itu udah harus di-cut gitu. Ini bukan hanya dalam pertempuran ya, dalam hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal lainnya, apalagi ini dalam sebuah pertempuran. Kemudian tentang orang-orang yang dikecualikan, ini siapa? Orang ini mungkin beberapa nama sudah kita kenal dengan baik ya, nama ini, seperti misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hindun binti Utbah, kemudian Wahsy bin Harb. Ini kan nama-nama yang kita kenal. Oh iyalah, wajarlah kalau misalnya tidak diampuni gitu oleh Rasulullah SAW, karena kita tahu tuh kiprah dari 3 orang tersebut. Lalu untuk orang-orang yang lainnya ini akan dikisahkan di video yang lainnya dari orang-orang lain seperti Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Khattal. Ini mereka memangnya apa yang sudah mereka lakukan sampai-sampai tidak mendapatkan pengampunan Rasulullah SAW. Padahal Abu Sufyan saja yang menjadi pemimpin Quraisy dalam memerangi Islam gitu, bahkan Umar mengatakan ini adalah rajanya kekafiran gitu, musuh Allah, tetapi oleh Rasulullah SAW dimaafkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka sampai mendapatkan predikat tidak termaafkan gitu ya, wanted, dicari banget gitu, dan bahkan boleh dihilangkan nyawanya di tempat itu, di tempat prajurit Islam melihat mereka.
Teman pecinta sejarah, masih banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini ya. Ini kisah yang pendek sebetulnya, nggak apa-apa ya kita pendek-pendek saja membahasnya. Bertahap gitu ya, insya Allah tidak terasa sih kalau misalnya kita bersabar ya. Ini juga kita sudah sampai di penghujung jilid kedua, tinggal satu buku lagi dari Sirah Nabawiyah yang masih PR yang perlu kita bahas. Jika Anda menemukan atau menurut Anda ada hikmah lain yang lebih penting dari yang saya sebutkan, atau yang penting tapi belum saya sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan kisah Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.